Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dengan NIM 23111010202 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian yang berjudul Analisis Nilai Multikultural pada Majelis Taklim Al-Hidayah di Desa Mendikarya Perspektif Pendidikan Agama Islam. Sebelum masuk ke isi, saya ingin sampaikan dulu alur presentasi kita. Ada 5 bagian utama. Yang pertama yakni pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi, yang keempat hasil penelitian, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Sebelum masuk ke isi, saya ingin sampaikan dulu alur presentasi kita. Ada 5 bagian utama. Yang pertama yakni pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi, yang keempat hasil penelitian, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Baik, di bagian ini ada 4 konsep yang menjadi landasan teori penelitian ini. Yang pertama ada pendidikan multikultural, yang mana pendidikan multikultural ini menekankan penghargaan terhadap keberagaman dan bertujuan untuk membangun toleransi serta kehidupan yang demokratis. Yang kedua yakni ada pendidikan agama Islam, yang mana pendidikan agama Islam ini bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi pembentukan karakter insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dan dalam masyarakat yang beragam, pendidikan agama Islam mempunyai peran strategis yang menanamkan nilai rahmatan lil alamin. Selanjutnya yang ketiga ada interaksi budaya, yang mana hubungan antara timbal balik individu yang berbeda dari latar belakang. Interaksi ini positif dan memperkuat persatuan, yang sebaliknya kurangnya pemahaman bisa menimbulkan terjadinya konflik. Dan yang keempat yakni majelis taklim. Majelis taklim ini bukan hanya sekedar tempat belajar agama, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang memiliki fungsi edukatif, sosial, dan juga keberagaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena saya ingin mengetahui bagaimana fenomena sosial secara mendalam yang bukan hanya sekedar angka, yang berlokasi di Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Mendikarya, Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Data ini dikumpulkan melalui 3 teknik. Yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga yakni dokumentasi berupa foto dan catatan lapangan, yang mana semua data ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Baik, di bagian gambaran lokasi ini, Majelis Taklim Al-Hidayah ini berada di Desa Mendikarya, Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir. Nah, Majelis Taklim Al-Hidayah ini aktif diikuti sekitar 40-50 jemaah setiap minggunya. Dan mereka datang dari berbagai latar belakang, seperti Jawa, Bugis, Sasak, dan suku asli sana, yaitu suku Pasir. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat ba'da zuhur sekitar pukul 14.00 WITA di Masjid Darul Aman. Dengan rangkaian kegiatannya meliputi pembacaan Yasin dan tahlil, tadarus, ceramah, dan juga kegiatan arisan di akhir acara. Nah, dari observasi saya melihat bahwa jamaah hadir dengan konsisten, saling menyapa dan bersalaman sebelum kegiatannya dimulai. Mereka berbaur tanpa mengelompokkan dan berdasarkan suku atau usia. Mereka saling membantu menyiapkan serta merapikan perlengkapan, yang mana suasananya menjadi hangat dan penuh kekeluargaan. Nah, dari wawancara ini, jamaah mengaku mengikuti pengajian ini untuk menambah ilmu agama dan mempererat silaturahmi. Selanjutnya, keberagaman suku ini tidak menjadi penghalang bagi mereka, karena mereka sudah merasa terbiasa dan saling menghargai satu sama lain walaupun mereka berbeda latar belakang, baik suku, budaya, maupun pekerjaannya. Nah, kalau mereka ada perbedaan pendapat, mereka menyelesaikan dengan cara musyawarah dan saling menghargai. Nah, dan yang sangat menariknya lagi, ketika ada warga yang terkena musibah, jamaah majelis taklim ini selalu langsung bergotong royong membantu tanpa memandang apakah warga yang terkena musibah ini merupakan orang yang mengikuti jamaah dengan aktif atau bukan.
Nah, dari data yang terkumpul, saya menemukan ada 3 nilai multikultural utama yang tercermin dalam kehidupan jamaah. Yang pertama ada tasamuh atau toleransi, hal yang terlihat dari tidak adanya pengelompokan, yang mana semuanya duduk bersama, saling menyapa, dan mengikuti kegiatan tanpa membedakan latar belakang. Yang kedua ada ukhuwah atau persaudaraan. Nah, dilihat dari hubungan jamaah yang tidak berhenti di masjid, mereka saling peduli dan dalam kehidupan sehari-hari dan saling menolong ketika ada yang kesulitan. Yang terakhir ada ta'awun, yaitu tolong-menolong, yang dimana majelis taklim tersebut mengadakan arisan yang akan memotong kas untuk dimasukkan ke dalam kas majelis taklim. Nah, kas majelis taklim ini digunakan untuk membantu warga yang tertimpa musibah tanpa memandang apakah yang bersangkutan jamaah aktif atau tidak. Nah, dari hal ini terlihat bahwa bentuk solidaritas sosial Majelis Taklim Al-Hidayah ini melampaui batas kelompok. Nah, dari ketiga nilai ini, dalam perspektif pendidikan agama Islam, merupakan cermin nyata bahwa Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Baik, di sini saya akan menarik kesimpulan. Ada 3 kesimpulan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu jamaah memiliki keberagaman suku, usia, dan pekerjaan yang cukup beragam. Keberagaman ini justru menjadi kekuatan majelis taklim yang berhasil merangkul semua latar belakang dalam satu wadah yang inklusif. Yang kedua yakni interaksi sosial antara jamaah berlangsung harmonis dan penuh kekeluargaan, di mana mereka tidak melakukan diskriminasi dan perbedaan pendapat yang diselesaikan secara dewasa melewati musyawarah. Dan yang terakhir, Majelis Taklim Al-Hidayah ini berhasil menanamkan nilai tasamuh, ukhuwah, dan ta'awun, yang mana semuanya sejalan dengan prinsip pendidikan agama Islam yang mencerminkan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit saran bagi para pengurus, jamaah, masyarakat Desa Mendikarya, dan juga penelitian selanjutnya. Yang pertama untuk pengurus, semoga suasana kebersamaan yang sudah terbangun ini terus dipertahankan dan dikembangkan. Dan untuk para jamaah, sikap saling menghormati dan membantu ini perlu terus dijaga dan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam pengajian saja. Nah, dan untuk masyarakat Desa Mendikarya, semoga hasil penelitian ini menjadi pengingat bahwa perbedaan suku, budaya, itu tidak menjadi penghalang, justru indah kalau dikelola dengan sikap terbuka dan saling menghargai. Dan yang terakhir, untuk peneliti selanjutnya, masih banyak ruang untuk mengkaji lebih dalam peran majelis taklim ini dalam membentuk nilai sosial dan keagamaan masyarakat. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini bermanfaat, setidaknya sebagai pengingat bahwa di tengah keberagaman yang kita miliki ini, selalu ada ruang untuk saling mengenal, menghargai, dan membantu sesama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, kita diciptakan berbeda-beda bukan untuk saling membenci, tetapi agar saling mengenal. Atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang telah menonton video saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.